Halo Mbak, selamat sore. Iya, sore. Sebelumnya boleh Mbaknya kenalin diri dulu. Kenalin, namaku Sari. Namanya Sari. Sebelumnya aku berterima kasih ya sama Mbaknya, soalnya Mbaknya udah nyempatin diri untuk melakukan konseling hari ini. Terus keadaan Mbaknya gimana nih hari ini? Boleh diceritain? Lagi nggak baik-baik aja sih, Mbak. Oh, lagi nggak baik-baik aja. Kenapa tuh Mbak? Boleh cerita? Soalnya 6 bulan yang lalu saya sempat dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan saya. Iya. Ternyata kurang ini, ada penyakit. Oh, penyakit. Penyakit apa tuh Mbak? Saya didiagnosa skoliosis, Mbak. Oh, didiagnosa skoliosis. Terus itu dari kapan Mbak? Udah ada kayak dari SMP sih, Mbak. Udah kelihatan bengkok. Oh, dari SMP berarti udah lama nih ya Mbak? Iya. Berarti baru sempet periksa 6 bulan yang lalu? Iya. Skoliosis ini udah Mbak tahu dari sejak SMP dan baru periksa ke dokter selama 6 bulan yang lalu ya Mbak? Iya. Selama bertahun-tahun itu Mbaknya belum periksa ke dokter? Sedikit khawatir sih, Mbak, soalnya kan baru nih mau diperiksa. Terus kan udah bertahun-tahun nih, udah lama juga kan. Terus setelah tahu itu penyakitnya, jadi nambah gelisah, nambah khawatir gitu. Ini kedepannya gimana ya gitu. Perasaan Mbaknya setelah itu gimana? Setelah itu kayak aku jadi nggak bisa ngerjain sesuatu lah yang berat-berat, kayak ngerjain pekerjaan yang berat nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa lagi ya. Terus selain itu, kenapa Mbaknya baru meriksa di 6 bulan yang lalu? Iya Mbak, soalnya kemarin-kemarin nggak ada teman buat memeriksa. Baru ada teman, ya. Oh, baru ada teman. Terus ada dampak ke kesehatan mental Mbaknya nggak tentang penyakit ini, tentang skoliosis ini? Wah, banyak Mbak. Kayak hilangnya percaya diri Mbak, kayak nggak percaya diri mau kemana-mana, mau jalan juga nggak percaya diri. Soalnya kan kalau jalan udah mereng nih gini. Terus kita kalau dilihat orang gitu jadi kayak asing gitu. Oh, Mbaknya jadi menurun ya Iya. rasa percaya dirinya, soalnya lagi jalan gitu, jadi takut skoliosisnya jadi kelihatan sama Iya, orang-orang. malu. Oh, Mbaknya malu juga. Iya. Terus ada hal tertentu nggak yang bikin Mbaknya ngerasa capek dan stres belakangan ini? Wah, saya stres banget sih Mbak. Soalnya kata dokter ini harus ditindak lanjut operasi juga kan. Terus saya nggak tahu lagi mau buat apa. Terus antriannya panjang banget. Harus butuh 2 tahun. Oh, 2 tahun ya Mbak, berarti lama banget ya Mbak. Padahal Mbaknya udah butuh pertolongan nih, tapi antriannya 2 tahun lagi gitu ya Mbak. Setelah tahu nih 2 tahun lagi, kayak gimana Mbaknya mengolah rasa cemas atau rasa nggak percaya diri Mbak? Kalau itu sih Mbak, saya melakukan kayak aktivitas sehari-hari di rumah juga sih Mbak. Kayak dengerin musik juga kadang gitu. Terus Mbaknya nggak pernah ngelakuin aktivitas di luar gitu? Kalau keluar nggak semangat lagi Mbak buat ngapa-ngapain, jalannya mereng gini kan. Gak percaya diri banget sih Mbak. Bener-bener iya, percaya diri. iya bener-bener gak percaya diri banget. Terus kalau Mbaknya lagi dalam keadaan stres gitu, banyak pikiran, Mbaknya biasanya cerita ke siapa? Gak ada cerita ke siapa-siapa sih Mbak, kayak lebih mendam sendiri aja. Kenapa Mbaknya lebih milih mendem sendiri? Soalnya kalau misalnya aku cerita ke mereka, misalnya mereka beda sama pemikiran aku gitu, aku nggak terima. Oh, nggak terima. Jadi selama ini Mbaknya lebih baik mendem? Iya, mendem sendiri. Nggak cerita ke teman atau keluarga gitu, keluarga yang lain? Kalau misalnya cerita sama orang tua, takutnya jadi nambah pikiran mereka juga kan, bukan cuma kita doang yang dipikirkan gitu. Kalau curhat ke teman, Mbaknya juga nggak pernah? Nggak, kayak lebih mendam aja sendiri gitu, kayak ya udah deh nggak usah cerita ke siapa-siapa, itu juga nggak bakal bisa nyemangati kita juga gitu, ya udah deh mendem aja sendiri Gitu.
saran saya nih mbaknya kan udah lagi banyak pikiran, terus lagi sakit, tapi mbaknya nggak pernah mau cerita ke orang, ke keluarga, khususnya ke teman juga. Aturannya mbaknya juga biar pikiran nggak numpuk gitu, mbaknya harusnya cerita ke keluarga khususnya. Apalagi orang tua kan pasti namanya anak. Pasti orang tua juga berusaha ngertiin. Terus kalau mbaknya juga kurang nyaman nih cerita ke keluarga, soalnya keluarga bakal kepikiran sesuai apa yang mbaknya bilang tadi. Mbaknya sebaiknya curhat ke teman gitu. Teman juga kan biasanya teman yang kita percaya biasanya juga ngedengerin kita gitu. Jadi saran saya mbaknya lagi banyak pikiran sebaiknya curhat gitu. Itu yang Iya. Terus selama nggak curhat nih, apa itu membebankan perasaan mbaknya? karena udah biasa nih mbak ya, ya udah nggak apa-apa. Terus perasaan mbaknya selama nggak cerita ke siapa-siapa gimana tuh? Perasaan saya juga nggak baik-baik aja sih mbak. Nggak baik-baik aja. Terus mbaknya nggak ngerasa penuh gitu isi pikirannya? Iya betul, penuh banget sih mbak, kayak merasa sendiri aja gitu. Sendiri. Nah dari situ nih mbaknya juga ngerasa sendiri kan, padahal mbaknya memilih untuk nggak ngobrol, nggak curhat ke teman atau ke keluarga mbak. Jadi dari awal tadi juga ya saran saya sebaiknya mbaknya curhat gitu, itu juga membantu mbaknya menuangkan isi pikiran mbaknya. Kalaupun mbaknya nggak mau cerita ke siapa-siapa, saran saya bisa journaling. Jadi kita nulis di buku, nulis cerita masalah kita bisa di situ gitu. Jadi mbaknya nggak terlalu pikirannya nggak terlalu penuh, ada penuangan emosi lewat buku. Gitu. Dari sesi konseling hari ini, perasaan mbaknya gimana? Udah lumayan baik sih mbak, setelah saya cerita ke mbak, jadi berkurang gitu bebannya. Jadi sekarang kerasa yang mbak jadi Iya, berkurang. iya soalnya nggak sering cerita ke orang gitu, nggak pernah, makanya dari tadi bicara juga belibet banget kan mbak, maaf ya mbak. Iya. Soalnya udah nggak pernah lagi cerita sama teman atau sama keluarga, udah lama juga nggak pernah mendem sendiri aja gitu. Gitu ya. Iya, saran saya lebih banyak cerita lagi, curhat lagi ke teman atau keluarga ya mbak. Terus mengenai mbaknya yang lagi sakit, tetap semangat mbaknya selama dari SMP ya mbak sampai sekarang baru 6 bulan yang lalu. Bisa kontrol gitu ya, kontrol ke dokter. Mbaknya selama beberapa tahun ini udah luar biasa banget ya mbak, tapi dari perjuangan mbaknya juga sangat panjang ya, terus pasti sangat capek juga, jadi dibutuhkan orang untuk mensupport mbaknya. Jadi kalau mbaknya nggak ngobrol sama orang, nggak ceritain apa perasaannya, nggak ceritain apa yang dirasakan, orang juga nggak tahu mbaknya lagi ngerasain apa gitu. Lain kali kalau mbaknya butuh, kalau emang ke keluarga atau ke temen nggak nyaman ngobrol, bisa mbaknya telepon saya atau kita bisa ketemu lain kali biar mbaknya juga bisa lebih lega, terus bisa lebih terbuka lagi. Terus gimana perasaannya, lebih lega atau lebih atau kurang nyaman atau gimana? Lebih lega sih mbak setelah cerita ke mbaknya. Oh, lebih lega. Ya udah, terima kasih Mbak buat kesempatan kali ini. Kita udah konseling. Saya harap kita bisa curhat bareng lagi ke depannya kalau Mbaknya butuh. Oke. Ya, makasih ya Mbak. Ya.